Oh ya. Ya nih, kenapa diam ya nih? Gini apa ya? Paham saya Bang Juma, yang Bang Juma itu kan Bang Juma bilang Yudas yang disalib. Pada waktu itu kan Yudas disalib, kenapa dia tidak bilang bahwa dia bukan Yesus? Kan begitu. Bang, penulisan kitab saudara itu bukan ditulis pada saat kejadian. Dan tujuan penulisannya pun bukan untuk Yahudi. Kitab saudara itu ditulis untuk orang-orang yang di luar dari kejadian. Kan ada yang disebut kemudian antikristus. Kejadiannya bukan ditulis, ditulisnya bukan pada saat kejadian. Dan peruntukannya pun bukan untuk orang Yahudi. Peruntukannya untuk non-Yahudi. Apapun yang dihadiahkan kepada mereka, mereka terima. Selama cocok dengan konsep yang mereka anut dari nenek moyang mereka. Penebusan dosa dengan darah dan seterusnya. Ini dilakoni oleh orang Roma Yunani masa lampau. Sebelum kemudian agama Kristen itu dijadikan sebagai kepercayaan. Andai saja kejadiannya ditulis pada saat kejadian, mungkin saja seperti itu sesuai dengan Anda mau. Ini masalahnya dituliskan oleh bukan pengikut Yesus yang menulis itu. Orang-orang yang tidak dikenal yang menuliskan itu. Dan nubuatan-nubuatan tentang nabi palsu harus terjadi. Nubuatan yang terkait dengan tanda Nabi Yunus harus terjadi. Angkatan jahat harus terjadi. Orang-orang antikristus harus terjadi. Maka itulah yang terjadi. Karena sudah dinubuatkan kemudian. Akan datang penyesat, kata Yesus. Waspadalah kepada orang Farisi, kata Yesus. Itu harus terjadi semuanya. Nah sekarang permasalahan intinya adalah, kalau Yesus yang disalibkan, maka tidak ada keselamatan. Yang didatangkan adalah murka Tuhan, kebencian Tuhan. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Masa di situ aja kita nggak paham? Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 perkara yang dianggap kekejian dalam hati Tuhan, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah Yesus orang yang tidak bersalah ini berarti kekejian bagi Tuhan. Kalau itu adalah kekejian, bagaimana mungkin pembunuhan Yesus itu dianggap sebagai jalan keselamatan? Tapi kalau yang dibunuh itu Yudas, maka firman Tuhan tak ada yang dilanggar. Contoh, pengakuan Paulus, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Itu tidak salah. Karena yang tertulis itu ada di Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Ternyata yang terkutuk di atas tiang salib ini adalah orang yang melakukan dosa di mana dosanya setimpal dengan hukuman mati. Dan orang yang di atas tiang salib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Kalau Yudas yang ada di situ tidak lagi keliru, itu sudah tepat. Nah, lalu bagaimana dengan Kristen yang menyembah? Ya itu urusannya Kristen. Kristen ini di luar garis. Sekali lagi saya katakan, Kristen dengan penyaliban itu tidak ada hubungannya sama sekali. Gak ada hubungannya antara penyaliban dengan Kristen, tak ada. Nanti muncul puluhan tahun setelahnya ada orang yang mengajarkan, mengambil tragedi itu untuk dijadikan sebagai sesuatu, dijual keluar. Ini loh, kalian punya dosa dihapus dengan matinya orang itu, diterima. Nah, kalau tidak percaya, tolong tunjukkan di mana dalilnya. Selama Anda belajar berpuluh tahun, Anda menjadi Kristen berpuluh tahun, coba tunjukkan dalilnya. Di mana Tuhannya Bani Israel minta tumbal darah manusia? Ada nggak? Tidak ada, Bung. Tidak ada. Jadi itu hanya konsep yang diajarkan Paulus kepada non-Yahudi. Dan lagi-lagi Anda pengikutnya. Coba Anda pikirkan, betapa banyak perintah Tuhan, larangan Tuhan yang dilanggar ketika yang dibunuh itu Yesus. Dan betapa banyak kemudian kebohongan-kebohongan di dalam perjanjian lama terkait dengan orang benar, terkait dengan orang yang dikasihi, yang dilanggar kemudian kalau yang dibunuh ini adalah Yesus. Maka bisa kita mengatakan jangan-jangan Tuhan pada saat itu tidur. Katanya dia mengatakan, aku mencintai hukum,
Aku tidak akan meninggalkan orang yang kukasihi, aku akan menjaganya selama-lamanya. Katanya di Yohanes 3 nomor 16, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya tidak binasa. Loh, kenapa pada saat anakmu ingin dibunuh, kamu tidak selamatkan? Bagaimana? Apakah Tuhan pada saat itu lalai? Atau jangan-jangan Tuhan membiarkan penyaliban itu karena yang disalib itu adalah Yudas? Karena dia mengatakan, aku akan menyelamatkan orang benar dan menggantikannya dengan orang fasik. Orang benar akan diselamatkan dan digantikan oleh pengkhianat. Nah, kalau itu terjadi, Yudas yang dibunuh, Tuhan benar membiarkan penyaliban. Tapi kalau yang disalib ini adalah Yesus, Tuhan kemana? Bukankah dia mengatakan dia tidak akan meninggalkan Yesus? Bukankah dia sendiri yang melarang, mengatakan bahwa jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. 6 kekejian dalam hati dan 7 perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Lalu kemana Tuhan pada saat orang yang tidak bersalah ini akan dibunuh? Itu aja tolak ukurannya. Silakan. Di dalam Alkitab itu kan ditulis begitu, demikian Bang Juma. Maksud saya kan yang disalib Yesus kalau dalam Alkitab. Kalau maksudnya gini lah Bang Juma, begini, maksud saya gini. Yang Bang Juma jelaskan itu saya paham juga maksudnya Bang Juma. Cuma yang dibicarakan dengan ini Yesus yang disalib kan Yesus. Itu kan kenapa dia disalib? Bang Juma tahu kenapa dia disalib? Bang Juma tahu kah? Kenapa dia disalib? Karena orang-orang karena orang-orang Yahudi ahli Taurat itu dengki kepada Yesus, cemburu kepada Yesus, dan takut. Karena apa itu Bang Juma? Karena takut bangsanya dan tempat sucinya dirampas oleh orang Roma. Bukankah dia berkata Tuhan waktu itu? Oh, dia bukan. Tuhan, kan? Bukan karena itu, Bang Yani. Kalau mengaku Tuhan, Yesus sudah menjawab itu. Coba lihat di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Ketika Yesus dituduh dengan tuduhan palsu itu, Yesus mengatakan apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Nabi Musa datang mengaku Allah, malaikat datang mengaku Allah, Harun datang mengaku Allah. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, kata Yesus, maka dia adalah Allah. Kenapa kau tuduh saya mengatakan aku menyamakan diriku Allah? Tidak, di kitabmu sendiri loh dikatakan, kata Yesus, siapa yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, dia adalah Allah. Sama seperti Bang Suma, ketika saya menyampaikan firman di atas mimbar, apa yang saya katakan? Innani anallah, la ilaha illa ana. Dengan lantang saya mengatakan di atas mimbar, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, apakah kemudian jemaat di masjid mengatakan, wah bahaya ini Suma, kok dia mengaku Allah? Tidak, saya sedang menyampaikan firman Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang kukatakan, apa yang diperintahkan. Jadi ketika Yesus mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada aku, itu dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Coba Anda baca Yohanes 11 dari nomor 45 sampai nomor 27. Banyak orang Yahudi datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya apa yang dilakukan oleh Yesus. Membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, membuat orang buta melihat. Lalu kemudian sebagian dari mereka pergi melapor kepada orang-orang Farisi. Wahai orang Farisi, apa? Bahaya ini Yesus. Kenapa? Semakin banyak yang percaya kepada dia. Terus, ayo kita panggil ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama. Ini bahaya kalau dibiarkan. Lalu apa yang kita harus lakukan? Yesus ini harus kita bunuh. Karena kapan kita tidak bunuh Yesus, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan akan menguasai negara kita. Sehingga mereka berkumpul
orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama, imam kepala berkumpul memanggil imam besar. Siapa? Kayapas. Kayapas bilang apa? Kalian tidak percaya dan kalian tidak insaf. Adalah lebih baik kemudian satu orang mati untuk bangsa kita. Maka mulai pada tahun itu Kayapas sebagai imam besar bernubuat. Apa nubuat Kayapas? Yesus akan mati tahun ini demi keselamatan bangsa Israel. Di data Yohanes 11 nomor 53 apa yang tertulis? Maka mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Di data nomor 57-nya apa? 52-nya dikatakan apa? 53-nya dikatakan apa? 54-nya dikatakan apa? Dia mengatakan begini. Setelah itu, setelah Yesus mengetahui dia akan dibunuh, maka Yesus menyingkir dari tempat itu menuju kepada satu padang gurun bernama Efram. Di sanalah dia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Yesus tahu dirinya mau dibunuh, dia sembunyi. Andai saja dia tahu dirinya datang untuk tembus dosa, dia datang sebagaimana yang dituliskan dalam kitab saudara, dia datang untuk bunuh diri, maka dia tidak perlu sembunyi. Faktanya dia sembunyi di Efram, dia bersama-sama dengan muridnya di sana. Sembunyi di sana, berdoa semalam-malaman, sujud semalam-malaman untuk memanjatkan doa kepada dia yang mampu menyelamatkannya dari maut. Artinya apa? Latar belakang pembunuhan terhadap Yesus itu adalah propaganda politik, propaganda ekonomi. Coba Anda baca, harus dibaca. Mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka tidak mau bangsanya dirampas oleh orang-orang Roma. Nah, supaya bangsanya itu tidak dirampas oleh orang Roma, apa yang mereka lakukan? Anda baca Matius 26 nomor 4. Mulai hari itu imam kepala mahkamah agama sepakat untuk melakukan tipu muslihat. Coba, bagaimana mungkin ada keselamatan yang dilahirkan oleh tipu muslihat? Mereka melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala dan mahkamah agama sepakat untuk melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Jadi bagaimana mungkin iblis merasuki Yudas untuk menyerahkan Yesus? Bagaimana mungkin tipu muslihat? Bagaimana mungkin kesaksian palsu? Bagaimana mungkin kedengkian menghasilkan keselamatan? Maka ketika kemudian mereka melakukan tipu muslihat, mereka kemudian melakukan kesaksian palsu, mereka kemudian dengki, iblis kemudian merasuki mereka, apakah Tuhan akan ikut? Apakah Tuhan ikut terlibat di dalam mensukseskan tujuan mereka untuk membunuh orang yang suci? Padahal dia sendiri sudah menubuatkan akan menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Tidak mungkin. Maka ketika mereka sepakat ingin membunuh Yesus, mereka membuat makar kemudian. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka kemudian ingin membuat makar untuk membunuh Yesus, tapi Tuhan membatalkan itu. Nah, ini bukan Al-Quran yang mengatakan. Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Matius 37 nomor 28, 29, 31, 33, 39 dan 40. Bukan bukan saya yang mengatakan itu. Gimana? Apa mungkin menurut saudara kesaksian palsu, tipu muslihat, makar hasilnya adalah keselamatan? Orang-orang jahat ingin membunuh Yesus. Pembunuhan terhadap orang benar ini apakah bisa menuai keselamatan? Dari mana dasarnya? Tak ada. Tapi itu bisa diputarbalikkan kemudian. Kenapa? Kita baca Keluaran 23 nomor 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Terjadi kan pemutarbalikan fakta? Yesus yang tadinya orang benar dibilang orang terkutuk. Semua diputar. Ulangan 16 nomor 19. Janganlah memutarbalikkan keadilan, jangan memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. 1 Samuel 8 nomor 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, mereka menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Jadi setiap orang yang kemudian melakukan suap dan menerima suap, pasti akan terjadi efek pemutarbalikan fakta kebenaran. Ini yang terjadi.
Yang tadinya yang disalib ini orang terkutuk, diputar balikkan keadaan itu. Yang dikutuk ini adalah orang suci. Gimana ceritanya? Coba tunjukkan satu alasan yang bisa membenarkan penyaliban terhadap orang benar itu apa? Firman Tuhan kah? Keinginan Nabi kah? Atau apa? Selain daripada keinginan si pembinasa keji. Silakan. Bang Juma, ini begini aja, saya pelajari lagi ya. Makasih ya. Makasih aja saya. Saya bukan langsung bilang oh itu benar atau apa, saya pelajari. Saya bisa langsung bilang ini Bang Juma. Yang saya maksudkan begini Bang Juma, itu kan fakta sejarah mengatakan juga. Tapi Bang Juma kan menjelaskan itu, saya menyimak ini Bang Juma dan saya rekam, maksudnya saya rekam ya. Jadi saya pelajari lagi yang apa yang dibilang Bang Juma sesuai dengan yang ada di Alkitab tadi. Ya, silakan Bang, silakan. Jadi belajar. gini, Silakan. saya hargai yang Bang Juma sampaikan, saya hargai. Cuma yang saya jadi bingung, contoh lah seperti begini yang saya bingung. Kalau Yudas yang disalib, kenapa dia pada waktu itu mengatakan ini? Dia kan bisa mengatakan, saya bukan saya yang kalian tuju, kenapa saya yang kalian siksa gitu? Nah, maksud saya, menurut saya itu Bang Juma. Oke. Menurut saya. Saudara saya mengimani kemudian Tuhan bisa jadi manusia. Anda imani kan? Iya kan? Iya kan? Iyalah. Nah sekarang kalau Tuhan membalas makar, apakah nggak bisa Tuhan membalas makar? Tuhan membalas tipu muslihat, apa nggak bisa? Membuat mulut orang yang pengkhianat, orang fasik, nyata-nyata guru yang menyayangi dia, mengasihi dia, dihianati kemudian hanya untuk sekedar 30 keping perak duit. Lalu Tuhan kemudian menutup mulutnya, apa nggak bisa? Tuhan kan sudah mengatakan. Coba Anda dalami Amsal 21 nomor 18. Orang fasik loh. Orang fasik itu apa? Orang fasik itu adalah orang yang menerima suap. Di mana dalilnya? Amsal 17 nomor 23, Keluaran 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Jelas itu. Amsal 17:23, orang fasik adalah mereka yang menerima suap untuk membelokkan jalan hukum. Jelas itu. Jadi dalam hal ini saudaraku, dudukkan Yudas sebagai orang fasik. Itu dulu, dudukkan Yesus sebagai orang yang benar. Orang benar ketika ingin dihukum oleh karena kebencian iblis, oleh karena keirian orang-orang fasik, orang-orang munafik, kemudian pada masa itu, maka Tuhan sudah mengatakan di dalam Amsal 21:18, Tuhan akan menggantikan orang benar dengan orang fasik. Apa Anda tidak percaya dalil itu? Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi. Kitab para nabi itu menuliskan apa? Salah satunya yang tadi. Sebab itu hendaklah kamu, kata Yesus, mengetahui bahwa apa yang tertuang di dalam kitab para nabi tentang aku, semuanya harus tergenapi. Yang tertulis di dalam Lukas 24 nomor 24 nomor 44, di situ Yesus mengatakan dengan sangat jelas, harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab para nabi. Nah, kitab para nabi itu menjelaskan seperti yang saya uraikan tadi, bahwa Tuhan akan menggantikan kemudian orang benar ini dengan menjadikan orang fasik sebagai tebusannya. Itu sudah sangat jelas itu Bang. Jadi kita tidak akan pernah bisa lari kemanapun. Kami umat Islam tidak punya kepentingan. Umat Islam itu sudah selesai. Umat Islam diajarin Nabi Isa tidak disalibkan. Udah selesai. Kita tidak punya kepentingan. Kenapa kita berdialog seperti ini? Karena Kristen datang dari barat, masuk ke wilayah Indonesia ini, mengajarkan umat Islam untuk menyembah Yesus, untuk percaya kepada yang mati di atas tiang salib itu adalah inkarnasi Tuhan, dengan menggunakan dalil-dalil, istilah-istilah Islam masuk ke dalam kitab mereka. Maka kewajiban kami menyadarkan saudara-saudara, kalau kami kan udah tidak ada masalah,
Kami ini sudah mengimani nabi kami terangkat ke langit. Yang jadi masalah ini adalah Anda menginginkan kemudian pembunuhan terhadap orang benar, sama seperti iblis, sama seperti orang Farisi, sama seperti ahli Taurat, sama seperti mahkamah agama. Maka muncul pertanyaan, ada apa dengan kalian? Coba baca Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ini kurang apa lagi datanya ini? Kalau bukan iblis yang menahan hati Anda untuk meninggalkan Kristen, lalu apa? Akal Anda sudah menerima, hati Anda sudah menerima, tinggal iman Anda aja yang tergadai oleh iblis. Karena iblis bersumpah akan memasukkan seluruh keturunan Adam ke neraka bersama dengan dia. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Apa yang membuat Anda bertahan? Setelah Anda tahu dalilnya, setelah Anda mengatakan aku percaya kepada Yesus, oke, tak kasih dalil. Di dalam pewarta Lukas 24:44, Yesus sendiri mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, dalam kitab para nabi, Nevi'im, dan kitab Mazmur. Loh, kok enggak percaya? Justru yang Anda imani sekarang ini menjadi Kristen apa? Seakan-akan Yesus itu berkata di dalam Lukas 24 nomor 44 itu seperti ini. Inilah perkataanku, kata Yesus, yang telah kukatakan kepada kalian ketika aku masih bersama-sama dengan kalian, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Lukas, dalam kitab Paulus, dalam kitab Markus, dalam kitab Yohanes. Itu yang mengantar kalian menyembah Yesus. Itu yang mengantar kalian menganggap Yesus yang disalib. Tapi Anda keliru. Anda diputarbalikkan otak Anda oleh iblis. Harusnya yang Anda percayai adalah yang tertulis di Taurat, yang tertulis di kitab para nabi, yang tertulis di kitab Mazmur. Kata siapa? Kata Yesus. Masa kami yang Islam percaya, Anda tidak? Makanya umat Islam itu santer mengatakan sebenarnya yang percaya kepada Yesus itu adalah umat Islam. Kalian tidak. Kalian hanya di mulut, kami di praktek. Kalian itu merasa pengikut, tapi sebenarnya yang pengikut itu kami. Kalian itu bukan, kalian itu antikristus. Ini buktinya. Mari kita buktikan ini. Apa kata Yesus? Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi, dilengkapi, disempurnakan, dipenuhi semua yang ada tertulis tentang aku Yesus di dalam kitab Taurat, di dalam kitab nabi-nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Sementara orang menjadi Kristen karena mengikuti kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, Roma, Filipi, Kaliki, Pararang, Padale, itu yang kalian imani. Kenapa tidak mengimani ketiga kitab yang Yesus berikan ini? Taurat, cari di Taurat. Yesus diceritakan seperti apa? Kitab Nevi'im, nabi-nabi menceritakan tentang apa? Kitab Mazmur menceritakan Yesus seperti apa? Kenapa nggak pakai ini? Kenapa mesti pakai Roma dengan matinya Yesus? Dia telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Alamak, di mana Yesus memberikan legitimasi untuk menjadikan kitab Paulus ini sebagai landasan beriman? Di mana itu? Saya pun mau kalau ada. Tapi kan tidak ada, Bung. Dan satu hal, Saudara Yani, ini satu hal. Saya menghargai Anda orang Sulawesi. Marilah kita berpikir secara cerdas. Bagaimana mungkin Anda menggadaikan iman Anda kepada orang yang tidak jelas? Mohon maaf sekali lagi. Saya mengatakan Paulus itu adalah Lucifer, iblis. Kenapa saya mengatakan dia iblis? Bapaknya kita tidak tahu, mamanya pun kita tidak tahu. Tapi dia mampu kemudian memblokade otak manusia, miliaran manusia, mengajak manusia kemudian untuk kufur kepada pencipta langit dan bumi dengan menyembah kepada manusia. Sekali lagi saya katakan, saya yakin sekali Lucifer yang dimaksud bintang timur itu adalah Paulus in the gang. Dia tidak ditahu mamanya siapa, bapaknya siapa, tiba-tiba muncul kemudian merubah akidah orang-orang Yahudi, sampai kitabnya orang Yahudi yang tadinya dikatakan perjanjian baru diajarkan sebagai perjanjian lama, yang tadinya satu-satunya Tuhan berubah menjadi 3 pribadi, menyembah kepada Hasem yang tidak serupa dengan makhluk, tiba-tiba menjadi makhluk. Ini siapa punya pekerjaan? Lalu mana iblis itu?
Mana iblis yang bersumpah di Gan Eden untuk menyesatkan keturunan Adam? Mana iblis yang katanya keturunanmu dan keturunannya akan bermusuhan satu sama lain? Mana mereka? Iblis ini. Mana? Mana iblis itu sekarang? Tak ada iblis itu. Tak ada. Iblis itu bekerja melalui orang-orang yang melanggar semua perintah Tuhan. Itulah kalian. Jadi mohon maaf ini, kalau Anda bisa menunjukkan kepada saya, Paulus ini berasal dari keturunan Abraham, bin ini, bin ini, bin ini, bin ini, bin ini. Mana? Buktikan kepada saya. Saya mengatakan dia adalah makhluk yang tidak jelas. Iblis yang tidak jelas, yang merubah semua kaidah. Ingat tadi Matius 15? Matius 24? Nomor 15? Pembinasa keji yang diceritakan oleh Daniel. Yang siapa itu tanda-tandanya yang pembinasa keji? Menghentikan hukum-hukum kurban hewan. Sementara di dalam Imamat 1 nomor 2, sampaikan kepada Bani Israel, siapapun dari tengah-tengah mereka yang ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan, hendaklah dia mempersembahkan hewan ternak dari kambing, domba, sapi, lembu. Siapa yang menghentikan ini? Pembinasa keji. Di mana dia menghentikan itu? Banyak dalil. Dia mengatakan bahwasanya dalam surat Ibrani, sekali aja kita kemudian mempersembahkan hewan, mempersembahkan kurban kepada Tuhan untuk selama-lamanya, dia hentikan kurban yang Tuhan sudah canangkan. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, lalu lakukanlah persembahan seperti yang diperintahkan oleh Musa. Yesus loh, Yesus memerintahkan umatnya untuk mempersembahkan kurban seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Ayo, Yesus loh yang memerintahkan itu. Tapi tiba-tiba datang Paulus yang tidak kita tahu siapa, bapaknya siapa, mamanya siapa, tiba-tiba menghadiahkan 13 buku. Dan ada satu lagi buku yang misterius, yaitu buku Ibrani. Ini Ibrani tulisan siapa? Muncul di tengah-tengah kitab saudara yang mengatakan korban hanya sekali saja, yaitu Yesus untuk mendamaikan dosa dunia. Wow, ini kitab siapa? Yesus tak mengenal Ibrani, Lukas tak mengenalnya, Markus tak mengenalnya, Matius tak mengenalnya, Yohanes tak mengenalnya. Lalu ini buku siapa ini? Buku Ibrani ini. Siapa yang mencatat seperti begitu kejam? Yesus dijadikan sebagai tumbal sekali untuk menghapus dosa-dosa manusia. Ini buku karangan siapa? Ada yang dari Kristen bisa jelaskan? Tak ada. Makanya saya mengatakan, Bung, Anda menerima satu pengajaran dari pembinasa keji yang tidak jelas. Siapa nama bapaknya? Siapa nama ibunya? Dari mana dia berasal? Kok dia bisa mengatakan kemudian hukum Tuhan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu sebagai kotoran, sebagai sampah, sebagai Siapa dia orang ini yang mengatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah kotoran, sampah? Itu adalah apa yang keluar dari anus, skubalon dalam bahasa Yunani. Filipi 3 nomor 8. Taurat oleh Paulus disebut sebagai kotoran, disebut sebagai skubalon. Kotoran itu Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ayo, malu kita sebagai orang Sulawesi ikut-ikut agama yang diwariskan penjajah, yang tidak jelas asal usulnya. Yesus tak mengenal kitabnya, Yesus tak mengenal pembawa agama itu. Lalu endingnya sudah tertulis oleh pewarta, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, diusir semua oleh Yesus. Dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23. Lalu kemana saudara-saudara Kristen mau pergi berpijak? Kemana? Ke Islam tidak mungkin. Islam tak mau. Anda dianggap najis. Yahudi apa lagi? Anda dianggap sebagai binatang. Yesus apa lagi? Yesus menganggap kalian pembuat kejahatan. Lalu kalian mau kemana? Ke Lucifer. Ke neraka berarti. Silakan ke neraka kalau begitu. Gak ada paksaan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran semua sudah kita sampaikan. Anda mau terima, Anda mau ingkar, silakan. Tapi kembali kepada tema saudara, kembali kepada tema. Tolong, kalau apa yang saya sampaikan ini keliru, apa yang saya sampaikan ini sesat, Bang Suma telah menyesatkan banyak orang, tolong tunjukkan
Dasar pijakan Anda mengatakan Yesus datang ke dunia, mati terkutuk di atas tiang salib untuk menjadi korban satu kali saja untuk menghapus dosa dunia. Tunjukkan kepada saya di dalam kitabnya orang Yahudi atau kitab Anda yang sudah direvisi itu, kitab yang Perjanjian Lama itu, tunjukkan di situ ada firman Tuhan yang memberikan ultimatum legalitas mutlak absolut benar bahwa Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak benar. Saya akan memimpin pemurtadan besar-besar di Indonesia kalau dalil itu ada. Ada Kristen yang berani tampil? Tunjukkan dalilnya. Dan saya akan menunjukkan dalil di dalam kitab saudara bagaimana Yesus mengharamkan pembunuhan terhadap orang benar, bagaimana Elohim tidak membenarkan pembunuhan terhadap orang benar. Saya akan tunjukkan dalilnya. Anda butuh berapa dalil? Akan kutunjukkan semua dalilnya. Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang benar, sementara Anda dengan kemunafikan Anda di depan umat Islam Anda mengatakan tak ada keselamatan di dalam Yesus. Kenapa bisa? Sebab Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Halo, kalau Yesus jalan, kebenaran, dan hidup, berarti Yesus masuk dalam lingkaran orang-orang yang haram hukumnya dibunuh. Apalagi dijadikan tumbal, apalagi dijadikan sebagai penebus dosa orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Lalu iya. bagaimana? Silakan. Makasih Sapo, makasih Mas Sapo. Saya nanti pelajari lagi Sapo. Silakan. Makasih ya Sapo ya. Sama-sama Sapo. Oke, Sapo. Silakan. Andi juga. Makasih Bang Yuma. Siap. Ya. Ya ini lu jangan nyerah dong, melawan dong. Tidak, saya kan ini nggak bisa juga Sapo, saya langsung saya pelajari, saya begini, saya kan rekam ini, jadi saya baca apa juga yang disampaikan Sapoku ini, Bang Yuma. Biar Bang Handi beliau belajar. Ya. Mudah-mudahan hidayah Nggak sampai. bisa juga kita langsung Takutnya gini ini loh. belum selesai Matius. belajar dicabut nyawanya. Insya Allah enggak. Matius guru Beliau ini mau belajar. Guru Soalnya Anda kasih tahu Matius 275 itu penyaliban. Kan sudah saya rekam ini, jadi Bang Yuma, Siap. Sapoku, saya lihat, saya rekam lagi, maksudnya apa namanya, saya pelajari gitu loh maksud saya. Ya, betul. Orang yang mendalami Bible itu selangkah dua langkah menuju hidayah. Percaya sama saya. Yang ngotot tidak bisa mendapatkan hidayah itu adalah orang yang ego. Kaget dengan hadirnya para apologet Islam yang lebih paham Bible daripada pendeta-pendeta mereka. Kaget. Akhirnya mereka bertahan ala kadarnya dengan asumsi, ngotot, bahkan berujung kepada apa? Penghujatan, merendahkan, menistakan, bahkan dituntut, bahkan saya ingin dicari, akan saya temukan. Padahal kita di sini menjelaskan kebenaran. Seperti Anda, saudara-saudara Kristenku, jarak antara kitab saudara Perjanjian Baru itu nanti diresmikan di abad keempat Masehi. Kitabnya Nabi Musa itu 1400 tahun sebelum Masehi. Berarti jarak antara Nabi Musa, kitab Nabi Musa dengan kitab kalian itu lebih 2000 tahun kurang lebih. 1800 tahun kurang lebih jaraknya. Kalian kemudian membuat buku untuk mencocok-cocokkan kitabnya orang yang ribuan tahun lamanya sebelum kitab Anda cocok, orang-orang terdahulu Anda mencocok-cocokkan. Oh ini yang cocok dengan ini, kita buatkan cerita Yesus begini seperti yang tertulis di kitab Yesaya 53. Terus ini ada lagi di Mazmur 8 Pak. Ya kita buatkan kayak gini. Akhirnya apa yang terjadi? Yang dilakukan oleh Origen, Lucian dan Hesesius itu adalah revisi untuk mencocokkan Septuaginta. Nah, kitab Anda kemudian Anda mengklaim bahwa perjanjian baru ini adalah kitab suci karena sudah sesuai dengan perjanjian lama. Padahal ini pekerjaan orang untuk menjadikan sebuah kebenaran menurut perspektif mereka. Maka mereka mengambil perjanjian lama, Septuaginta, mereka serasikan dengan kitab mereka. Jadi satu bendal, disebutlah perjanjian lama, perjanjian baru. Pertanyaannya, apa hak kalian mengambil kitabnya orang Yahudi? Tak ada kan? Apa hak kalian berbicara tentang Hasem? Tak ada kan hak kalian? Apa hak kalian berbicara mengenai Abraham? Tak ada kan? Apa hak kalian berbicara tentang Nabi Musa, Nabi Daud, tentang Yesus? Tak ada kan?
Tak ada sama sekali. Hanya karena kalian memegang buku itu, karena kalian kemudian merasa punya hak. Lalu kami, umat Islam, kitab Anda yang perjanjian baru bercerita tentang perjanjian lama. Ada enggak perjanjian lama bercerita tentang kitab saudara? Tak ada. Berjalannya waktu, abad kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, muncul Al-Quran. Al-Quran menceritakan kitab saudara dan menceritakan kitab yang lebih tua. Kenapa? Karena kita digilir oleh waktu. Berjalan waktu ini, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Dan yang menyaksikan kita siapa? Yang maha menyaksikan, yang maha melihat dan maha mengetahui. Dialah Allah yang menjadi saksi kemudian, yang menginformasikan tentang keadaan yang sesungguhnya terjadi melalui pewahyuan Al-Quran. Itu yang terjadi. Jadi jangan gengsi. Mengkaji tentang Kristen, mengkaji tentang Yahudi, itu adalah mengulas isi Quran. Jadi jangan Anda gengsi ketika kami berbicara tentang Yudas, tentang Kristen, tentang penyaliban. Jangan gengsi. Kenapa? Karena kitab kami itu yang menyampaikan ke kami. Maka satu bagian dari Al-Quran itu adalah kitabnya orang Kristen. Di mana dalilnya? Al-Baqarah ayat 78 sampai 79. Selayaknya kitab kalian bercerita tentang kitabnya orang Yahudi, kitab kami juga selayaknya berbicara tentang kitab kalian dan kitabnya Yahudi. Sekiranya masih ada kitab yang akan diturunkan oleh Allah, sekiranya ada, maka kitab terakhir itu akan bercerita tentang Al-Quran, bercerita tentang perjanjian baru, bercerita tentang perjanjian lama. Kenapa? Karena sama-sama kita mengaku agama samawi. Berarti kita sama-sama berasal dari asal yang satu. Jangan gengsi diceritakan. Berarti kalau ada yang salah di kitab-kitab terdahulu, akan dikoreksi kitab berikutnya. Seperti itu saudara-saudara sekalian. Nah, pembedanya antara saudara adalah orang Yahudi tidak mengenal perjanjian baru. Orang perjanjian baru tidak mengenal Al-Quran. Duduk perkaranya kemudian adalah tidak ada satupun nabi yang datang mengajarkan perjanjian baru. Taurat Nabi Musa, yang mengurai kemudian isi Taurat disebut Nabi Isa di kami, dan penguraiannya itu disebut sabda, dan sabdanya itu disebut hikmah Injil. Kemudian datang Al-Quranul Karim. Seperti itu, Bung. Coba Anda tangkar kemudian. Kemana pangkalnya ajaran Kristen? Mau sampai ke Yesus tidak akan tembus. Ke Yesus tak tembus. Menyembah Yesus tak tembus ke Yesus. Kitab Lukas tak tembus ke Yesus. Markus, surat Paulus tak tembus ke Yesus. Maka Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tetapi kami sebagai umat Islam menerima kitab saudara. Menerima sebagai apa? Menerima sebagai pemberitaan orang-orang terdahulu tentang sesuatu kejadian. Tapi kami juga menolak kitab saudara. Menolak sebagai apa? Kami menolaknya sebagai firman Tuhan dan menolaknya sebagai sabda para nabi. Jadi kami pelajari hanya sebagai materi aja. Tidak kami imani sebagai kitab suci, tidak. Kami pelajari sebagai materi, sebagai kisi-kisi dalam beragama Islam. Karena Islam itu ikra, baca, 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 baca. Semua harus kami baca. Karena itu perintah di dalam agama Islam. Demikian sementara, silakan.